Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Laila Masruroh, NIM 003, mahasiswa baru Prodi Pengembangan Masyarakat Islam kelas MIA, akan mempresentasikan matkul teori sosial dengan subtema teori etnometodologi. Nah, langsung saja pada bagian ini kita belajar mengenai pengertian teori dan etnometodologi. Teori itu apa ya gitu kan? Banyak yang bertanya mungkin. Teori itu konsep dasar peneliti sosial yang menjelaskan hubungan secara sistematis suatu fenomena dengan cara merinci hubungan sebab akibat yang terjadi. Artinya, setiap peneliti jika akan membuat sebuah penelitian itu harus menggunakan konsep teori-teori seperti yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu nantinya menggunakan teori etnometodologi. Nah, sebuah teori itu harus menggunakan hubungan sebab akibat seperti itu. Dilanjutkan, pengertian dari etnometodologi sendiri adalah berasal dari kata Yunani yaitu ethnos yang artinya orang, dan metodos artinya metode, dan logos berarti ilmu. Jadi sudah paham ya dari pengertian etnometodologi itu seperti apa. Nah, lanjut dalam pengertian etnometodologi secara menyeluruh. Secara harfiah, etnometodologi memiliki arti studi atau ilmu tentang metode yang digunakan untuk meneliti bagaimana individu menciptakan dan memahami kehidupan mereka sehari-hari. Dalam artiannya, kalau misalkan saya akan mengetahui bagaimana seseorang itu memahami tentang kehidupannya, maka saya bisa menggunakan teori etnometodologi dalam proses penelitian saya. Seperti itu. Nah, siapa sih tokohnya? Tokohnya adalah Harold Garfinkel 1967. Nah, cara pandang Harold dalam teori etnometodologi ini tidak lepas dari tokoh-tokoh yang lain seperti contoh Talcott Parsons, Edmund Husserl, dan Albert Scott. Apa sih keunikan dari teori etnometodologi itu? Nah, keunikan tersendiri dari teori metodologi dibandingkan teori pendekatan dalam kuantitatif lainnya adalah peneliti itu meninggalkan asumsi-asumsi teori, proposi, dan kategori yang ada tentang fenomena yang dikaji. Kemudian, peneliti etnometodologi lebih mengutamakan pertanyaan bagaimana daripada mengapa untuk menggali makna yang dikandung dalam realitas yang diteliti dan menghilangkan teknik wawancara. Walaupun diakui memiliki kelebihan untuk mengungkapkan informasi atau isi hati orang secara mendalam, wawancara memiliki kelemahan. Misalnya, seorang yang diwawancara itu memerlukan waktu yang sangat lama untuk menginformasikan. Kemudian, si wawancara juga bisa berbohong, informasi yang digali bisa melebar kemana-mana, yang sebenarnya tidak perlu, dan itu bisa membingungkan peneliti. Selain itu, yang lebih penting lagi ialah hasil wawancara belum tentu mengungkap apa yang sesungguhnya terjadi. Nah, perlu dipahami bahwa yang dikatakan seseorang belum tentu sama dengan apa yang diakui. Untuk menghindari hal-hal yang tidak perlu itu, teori etnometodologi lebih mengutamakan data dari observasi langsung pada kegiatan-kegiatan individu-individu yang diteliti. Jadi, seorang peneliti itu harus langsung ketemu
dan melihat apa yang dilakukan seorang yang akan diteliti, tidak menggunakan teknik wawancara tersebut. Sebagai sebuah varian dalam peneliti kualitatif, etnometodologi tentu memiliki kelemahan. Yaitu tidak dapat digunakan untuk meneliti sikap lingkup secara luas. Tetapi etnometodologi sangat tepat digunakan untuk meneliti sikap-sikap individu dalam organisasi atau institusi. Misalnya untuk memahami cara orang melaksanakan tugas kantor, sekolah, atau perusahaan dan proses yang terjadi di dalamnya. Dengan berpedoman pada struktur atau aturan resmi yang berlaku, peneliti dapat melihat bagaimana para karyawan atau staf menjalankan aturan formal yang tidak hanya untuk dijadikan sebagai pedoman aktivitas sehari-hari mereka, tetapi juga bagaimana aturan itu bisa digunakan untuk mencapai tujuan lembaga atau sebaliknya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita nanti berdiskusi bareng di grup WhatsApp ataupun di e-learning. Kita saling bertukar pikiran dan saling membahas materi yang saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Saya atas nama Nur Laila Masruroh, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.